Seorang nelayan asal desa Totodoku, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dilaporkan hilang saat melaut. Optimalisasi pelayanan gereja di Halmahera. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Maluku Utara hari ini, edisi Selasa 30 Juli 2024. Kali ini bersama saya Jenetia Panggerapan. Beragam informasi penting dan menarik seputar Maluku Utara akan kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi selengkapnya. Kita ikuti informasi pertama. Unit Siaga SAR Morotai menerima laporan seorang nelayan hilang saat melaut di perairan Morotai. Fahmi Dayan, nelayan asal desa Todoku, melaut sejak hari Minggu sekitar pukul 6 sore dan hingga kini belum kembali. Seorang nelayan 28 tahun Fahmi Dayan asal desa Tododoku, Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara dilaporkan belum kembali dari melaut. Setelah menerima laporan pada Senin kemarin tentang nelayan yang belum kembali melaut, sejak Minggu sore, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate melalui unit Siaga SAR Morotai langsung melakukan pencarian dengan menggunakan rubber boat. Pencarian dilakukan hingga 4 nanometer dari titik diduga hilangnya korban, namun pencarian hingga sore hari belum membuahkan hasil. Fahmi Dayan, nelayan yang dilaporkan hilang pada Minggu 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur melakukan aktivitas sehari-hari sebagai nelayan dengan melaut menggunakan satu unit bodi di perairan desa Tododoku, Kabupaten Pulau Morotai. Fahmi biasanya pulang melaut setiap pukul 4 pagi, namun sampai dengan Senin 29 Juli 2024 belum juga kembali. Pihak keluarga telah berusaha melakukan pencarian namun belum menemukan korban sehingga meminta bantuan SAR. Henry Nanlohi dan Minggus Noya, TVRI Maluku Utara melaporkan. Kehidupan umat beragama membutuhkan pelayanan yang meningkatkan spiritualitas umat. Untuk itu, gereja pun turut melakukan optimalisasi pelayanan bagi jemaat khususnya di Halmahera, Maluku Utara. Lalu seperti apa optimalisasi pelayanan gereja yang dilakukan? Berikut kita ikuti dialog singkat bersama pimpinan Jemaat Gemih Immanuel Gamsungi, Pendeta Nonince Belian Ali STH. Salam jumpa pemirsa, senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda dalam dialog singkat Maluku Utara hari ini. Kali ini bersama saya Megumi Nayuan. Tentunya kami akan hadirkan untuk Anda perbincangan dengan topik-topik yang menarik dan relevan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan optimalisasi pelayanan gereja yang ada di Halmahera Utara. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Pendeta Nonince Belian Ali STH selaku pimpinan Jemaat Gemih Immanuel Gamsungi. Salam jumpa Ibu. Shalom. Salam damai di hati. Ibu. Gimana kabar hari ini Bu? Bahagia selalu. Bahagia, sehat juga Bu ya? Iya. Baik, nah Ibu Pendeta dan juga pemirsa, tentu kita melihat bersama bahwa kehidupan dalam keberagaman, khususnya kehidupan umat beragama, tentu ini memiliki tujuan, tidak hanya untuk peningkatan spiritualitas dari masyarakat ataupun jemaat, tapi juga untuk pengembangan bersama dalam kehidupan yang beragam ini Bu. Nah lantas kita akan membahas seperti apa sebenarnya optimalisasi pelayanan yang dilakukan khususnya yang ada di Gemih Immanuel saat ini. Nah Ibu Pendeta, bolehkah berikan kami gambaran bagaimana pelayanan dan apa peranan gereja sebenarnya dalam peningkatan masyarakat khususnya jemaat yang ada di sini? Ya, makasih Bu. Saya pimpinan Jemaat Immanuel Gemih Gamsungi. Saya bisa menjelaskan sedikit terkait keragaman pelayanan yang ada di Jemaat Immanuel Gamsungi.
Jemaat Immanuel Gamsungi adalah sebuah jemaat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku yang membentuk jemaat Immanuel Gamsungi. Yang dengan demikian membangun jemaat Immanuel Gamsungi adalah sebuah keragaman ini. Kami ada dua hal dalam peningkatan iman spiritualitas umat. Salah satunya adalah pelayanan-pelayanan pastoral, pelayanan-pelayanan konseling kepada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan, dan juga pelayanan-pelayanan rutinitas yang lain seperti bidang kategorial, lingkungan pelayanan, dan pelayanan yang lain, program yang lain yang sangat urgen di Jemaat Immanuel Gamsungi adalah pembangunan gedung gereja baru. Nah, pembangunan gedung gereja baru hari ini telah realisasi sekitar 56% pembangunannya. Salah satu donatur yang sangat luar biasa bagi kami yang dihadirkan Tuhan adalah Pak Haji Robert, PT NHM, yang telah membantu kami sehingga pembangunan yang kurun waktu 2 tahun ini berjalan 56% utuh dari bantuan Pak Haji Robert. Yang rencananya 100 hari itu pembangunannya telah selesai. 300. Ya, 300. Nah, kendala-kendala yang kami hadapi secara otomatis ya pasti ada kendala. Tetapi dalam iman dan percaya kami, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kami. Baik, Bu bagi Pendeta. Jemaat Immanuel Gemi Gamsungi. Karena itu kami tetap optimis bersama Pak Haji Robert, PT NHM, gedung gereja Immanuel yang baru, waktu Tuhan pasti selesai. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai kendala. Satu visi yang kami bangun untuk gereja Masehi Injili di Halmahera, lebih khusus Jemaat Immanuel Gemi Gamsungi, adalah utuh, mandiri, misioner. Untuk menuju visi ini, kami tetap berjuang untuk bersama-sama Pak Haji Robert, PT Anhem, juga kontraktornya yang sangat luar biasa, Ko Elvis yang disapa, yang begitu perhatian bagi kami. Membangun gedung gereja, hubungan yang baik yang dibangun kontraktor bersama PT NHM. Karena itu sekali lagi, Bu, kami tidak optimis sebagai jemaat. Kami tetap berdoa untuk Tuhan yang punya gereja ini, waktu Tuhan indah pada waktunya. Baik, Bu Pendeta. Sekian. Nah, tentunya ada progres yang bisa kita lihat dari program-program pelayanan yang disampaikan tadi, baik dari pembangunan iman jemaat maupun pembangunan fisik gereja. Nah, sampai sejauh ini apa saja evaluasi yang bisa diperoleh, apalagi dengan hari ini diadakannya sidang evaluasi untuk program pelayanan selama setengah tahun ini, Bu? Ya. Evaluasi yang kami lakukan bahwa setiap minggu Badan Pekerja Harian Jemaat sebagai penanggung jawab atas pelayanan ini kami mengadakan rapat. Kami melihat terkait dengan pelayanan juga menyangkut pembangunan. Kami telah melaksanakan rapat bersama Pak Rudi dari PT NHM, juga bersama Ko Elvis untuk melihat pembangunan yang ada sementara dibangun ini. Itu, Bu. Oke, kalau dari sisi jemaat sendiri bagaimana, Bu, merespon setiap program-program yang dilaksanakan oleh majelis gereja? Jemaat antusias dengan pelayanan, apalagi dengan pembangunan gedung gereja. Ya, hari ini sekalipun dikatakan bahwa kondisi Pak Haji Robert, PT NHM, tetapi kami tetap berantusias bahwa gereja yang dibangun ini adalah milik Jemaat Immanuel
Gamsungi. Baik, nah lantas pasti kita juga punya kegiatan keluar Bu dari jemaat sendiri. Nah apa saja mungkin kegiatan-kegiatan keluar baik mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak lain Bu yang dilaksanakan di jemaat ini? Ya, salah satu yang kami laksanakan keluar dalam bentuk perayaan tahun baru, kita jalan ke rumah-rumah, juga ke donatur bersiraturahmi, sekaligus kita main orkes Bu, musik daerah. Ya. Dari situ mereka tidak segan-segan membantu kami untuk pelayanan yang ada di Jemaat Immanuel Gamsungi. Kami selalu berinteraksi dengan lingkungan yang ada, bahkan jemaat-jemaat yang ada di wilayah Tobelo, bahkan sampai ke wilayah Kao, Halmahera Utara. Jadi memang terbuka juga Bu ya, tidak hanya dari internal namun kerjasama eksternal juga terus dijalin Bu. Iya, begitu ya. dijalin. Nah tentunya ada juga pasti tantangan-tantangan pelayanan yang dihadapi dari jemaat sendiri. Nah kira-kira apa saja Bu tantangan-tantangan pelayanannya? Ya jelas tantangan itu ada Bu. Tetapi tantangan dalam dunia pelayanan itu memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan kami sebagai pelayan juga harus mengevaluasi diri. Sehingga tantangan itu tidak menjadi sebuah persoalan. Oke, jadi tetap terus semangat dengan semangat kebersamaan juga Bu tentunya ya. Lalu satu hal yang saya mau sampaikan bahwa sekalipun kita membangun, tetapi kita juga membantu gereja-gereja yang meminta bantuan dari Jemaat Immanuel Gamsungi dengan cara kita melaksanakan, kita jalan pundi ekstra Bu, pundi dijalankan sebagai tanda kebersamaan, saling menolong, partisipasi Jemaat Immanuel Gamsungi untuk gereja-gereja yang dibangun di wilayah ini, Bu. Berarti ada rasa sepenanggungan juga Bu ya, juga bersama dengan ya, gereja-gereja. sekalipun kami membangun, tapi kami satu tubuh. Ada berapa banyak gereja Bu kalau untuk di satu wilayah ini? Untuk khusus Gemi Bu, itu untuk khusus Gemi di wilayah Tobelo Kota ini ada 20 jemaat. 20 jemaat. 20 jemaat. Kalau dari Gemi Immanuel sendiri berapa lingkungan pelayanan? Sekitar 10 lingkungan pelayanan. Jumlah kakak jemaat adalah 374 kakak per lingkungan yang berdinamika. Yang tentunya juga memiliki keberagaman suku dan ras Bu ya. Warna kulit, bahasa, Tapi kita tentu tetap satu dalam pelayanan gereja ini. Baik, lantas apa yang menjadi harapan dan juga pesan tentunya kepada masyarakat khususnya jemaat yang mungkin saat ini menyaksikan Bu? Ya harapan dari saya, ya kita tetap eksis dalam pelayanan. Tantangan, persoalan, apapun yang kita hadapi, tetapi kita tetap satu hati, satu pikiran, satu gerakan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak Ibu Pendeta untuk informasi yang sudah disampaikan. Tentunya semoga bisa juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta. Dan pemirsa, inilah akhir dari dialog singkat kami. Dan saya Minggu Gunawan bersama kerabat kerja bertugas pamit. Jangan lupa saksikan dialog-dialog singkat selanjutnya dengan beragam topik menarik lainnya. Kita ikuti informasi selanjutnya. Upaya menurunkan stunting di Buru Selatan terus digiatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 turun 6,1%. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Buru Selatan akhirnya turun menjadi 35,5% di tahun 2023 dari 41,6% di tahun 2022. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPSS Buru Selatan,
Gerson Eliezer Selsili mengatakan, meskipun angka stunting turun di Buru Selatan dari angka sebelumnya, namun masih jauh dari target nasional sebesar 14%. Menurutnya untuk menurunkan stunting diperlukan kerja keras bersama melalui intervensi serentak. Untuk setiap sasaran seperti balita, baduta, ibu hamil, ibu nifas, dan calon pengantin harus dipastikan pemeriksaannya. Dijelaskan jika stunting adalah gangguan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, sehingga hal ini dapat dicegah melalui intervensi yang mencakup kesehatan dan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Selsili berharap semua pihak harus berperan aktif dalam pelaksanaan intervensi serentak. Dari Namrole Buru Selatan, kontributor TVRI Erenstasi Jawa melaporkan. Pemirsa, itulah informasi pertama dari Klik Sulampa, informasi yang kami rangkum dari Maluku, Papua, dan Sulawesi. Selanjutnya informasi dari Sulawesi Utara. Pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengimbau kepada masyarakat untuk waspada bencana di musim peralihan hujan ke musim panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim peralihan hujan ke panas disertai angin kencang akan terjadi di pekan terakhir Juli ini. Untuk itu pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Dinas Pemadam dan Kebakaran serta BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk waspada bencana. Meliputi waspada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan tidak membakar sampah sembarangan, mengingat tiupan angin cukup kuat beberapa pekan belakangan ini. Begitupun kompor gas, instalasi listrik, dan peralatan elektronik harus diperiksa sebelum meninggalkan rumah. Mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang berada di Kota Manado bahwa hari cuaca pada saat ini di mana musim peralihan dari musim hujan ke musim panas, kita harus berhati-hati, apalagi di saat sekarang kebakaran hampir melanda di Kota Manado sekitar 2-3 rumah, sehingga kita dibutuhkan untuk kewaspadaan, apalagi angin yang sekarang ini yang berembus sangat kencang sehingga bisa memperkeruh keadaan. Dilanjutkan dengan musim panas ini dilarang untuk membuka lahan atau membakar sampah, karena itu memang dilarang oleh pemerintah, sehingga kita bisa meminimalisir dampak dari kerugian yang ada di diri sendiri maupun untuk orang lain. Bahaya atau bencana itu bisa menghubungi call center 112. Adapun masyarakat jika mengalami bencana alam, baik kebakaran, tanah longsor, dan lainnya, bisa mengungsi ke tempat yang aman dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah naik kelas bersaing dengan pasar luar negeri dengan memanfaatkan digitalisasi. Dalam hal ini, kelancaran pembayaran menggunakan non-tunai diharapkan lebih ditingkatkan. Kita dapat berkumpul bersama. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan mengembangkan UMKM menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat bersaing dengan pasar luar negeri. Kegiatan untuk para UMKM ini tentunya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya melalui serangkaian program pelatihan dan pameran. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara Andri Prasmuko mengatakan, kegiatan ini dilakukan mendorong UMKM untuk naik kelas, dengan kata lain bersinergi dengan dunia digitalisasi, sehingga pembayaran menggunakan non-tunai bisa lebih lancar dan ditingkatkan. Kami bersinergi dengan digitalisasi. Jadi karena memang dunia digital sudah sedemikian gencarnya, mau nggak mau kita harus involve digitalisasi. Tadi juga sudah dilihat bagaimana kita mendorong pemasarannya lewat digital, kemudian bagaimana kita mengundang pariwisata juga lewat digital. Jadi kita optimalkanlah digital dulu. Dan yang paling utama adalah kelancaran sistem pembayaran kita. Itu kan digitalisasi sistem pembayaran. Jadi dengan menggunakan non tunai itu juga sudah langsung switching
dari yang biasa menjadi digital. Di sinilah tempatnya. Jadi tadi dengan pemerintah daerah sudah transaksi sudah pakai kartu kredit, kris dan semacamnya itu dioptimalkan terus. Dirinya pun berharap dengan diadakannya kegiatan Urban Economy DigiFest tahun 2024 yang sudah menjadi agenda rutin agar UMKM bisa naik kelas, go digital dan go ekspor. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Selanjutnya dari Maluku, di mana BNNP Maluku menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 46 gram yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan merupakan jaringan antar provinsi. Bekerja sama dengan PT Angkasa Pura, Logistik Cabang Surabaya, Satgas PAM Bandara Juanda, BNN Provinsi Jawa Timur, tim BNN Provinsi Maluku memperoleh informasi akan adanya paket narkotika yang diselundupkan ke Provinsi Maluku menggunakan jasa pengiriman. Setelah menerima informasi tersebut, tim BNN Provinsi Maluku langsung melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Lantamal 9 Ambon dan Kanwil Bea Cukai Maluku untuk memperoleh informasi mengenai tujuan akhir dari paket tersebut, yakni di Kabupaten Maluku Tenggara. Pada Minggu 7 Juli 2024, tim BNN Maluku berkolaborasi dengan BNN Kota Tual, Lanal Tual dan Bea Cukai Tual untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil mengetahui identitas pemilik barang serta kurir yang akan mengambilnya. Selanjutnya pada Kamis 11 Juli 2024 di kantor JNE Kabupaten Maluku Tenggara, tim BNN Maluku mengamankan seorang warga inisial ATPL yang saat itu datang mengambil paket berisi narkotika tersebut. Kemudian tim melakukan pengembangan di Jalan Cendana Ohoijang, Pantai Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, mengamankan seorang perempuan inisial MNW. Kedua terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Maluku Tenggara untuk dibawa ke BNN Provinsi Maluku guna proses lebih lanjut. Barang bukti yang disita sebanyak 46,01 gram sabu-sabu. Barang tersebut berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan merupakan jaringan antar provinsi. Secara keseluruhan, penanganan kasus yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku hingga bulan Juli telah menggagalkan sebanyak 153,43 gram narkotika jenis sabu-sabu dan 1.426,22 gram ganja dengan kerugian negara mencapai 1 miliar 12 juta rupiah dan berhasil menyelamatkan sekitar 8.660 jiwa anak Maluku. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Perangkat kecamatan, kelurahan, dan tokoh masyarakat diminta untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sementara berjalan tahapan sesuai jadwal. KPU Tomohon terus meminta perangkat daerah dari kota sampai kelurahan dapat mensosialisasikan tahapan pilkada kepada masyarakat. Ketua KPU Kota Tomohon Albertin Pio mengatakan semua jajaran KPU Tomohon siap menjalankan semua tahapan pilkada seperti pencocokan dan penelitian pemilih yang baru selesai dilaksanakan. Perangkat daerah juga diharapkan bersikap netral atau tidak memihak salah satu calon yang akan maju dalam pilkada. Adalah untuk aspek dua itu, money politik dan netralitas ASN, itu disampaikan di mana-mana dan ini ternyata yang menjadi beban bersama. Bagaimana bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas, bukannya pemimpin yang baik, tapi hasil dari pemilih ini adalah pemilihan ini adalah karena sesuatu hasil yang murni, tanpa motivasi embel-embel yang tidak baik, tapi hati nurani masyarakat yang bekerja. Ini yang jadi tadi sampaikan, waduh ini butuh satu generasi baru bisa terbang, tetapi tantangan harus menjadi tanggung jawab bukan KPU tetapi seluruh masyarakat. Bahkan lebih penting lagi partai peserta pemilih itu yang lebih kita harapkan tanggung jawab itu ada untuk memberantas money politik itu ada dari peserta pilkada nanti. Warga yang masuk daftar pemilih diharapkan dapat datang di TPS tanggal 27 November untuk melakukan pencoblosan. KPU mengajak warga tidak melakukan praktek politik uang, baik sebagai pemberi maupun penerima. Hani Watung melaporkan. Bawaslu Mangente berkolaborasi dengan sejumlah media massa termasuk TVRI Maluku untuk menyosialisasikan pentingnya pengawasan pemilu kepada masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil. Dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih, dan adil, Bawaslu Maluku terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui Bawaslu Mangente, pihak Bawaslu akan menggandeng TVRI Maluku dan sejumlah media sebagai mitra strategis guna menjangkau lebih banyak masyarakat. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Maluku, Tuti Usman mengatakan, dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu, Bawaslu Maluku menjalin kerjasama dengan sejumlah media, termasuk TVRI. Tuti Usman mengungkapkan kerjasama ini bertujuan agar seluruh kegiatan Bawaslu dapat diketahui publik secara luas. Dengan jangkauan siaran TVRI yang menjangkau seluruh Indonesia, diharapkan masyarakat dapat memantau langsung setiap tahapan pemilu. Jadi bentuk pencegahan yang kita lakukan ke depan adalah menggandengkan semua media, salah satunya juga TVRI. Harapannya bahwa karena TVRI kan menjangkau hampir 11 kabupaten kota, bukan hanya di sini tapi hampir seantero Indonesia misalnya. Nah, ini merupakan satu akses yang sangat baik untuk kita bagaimana melakukan kerjasama ini dengan harapan bahwa semua kegiatan-kegiatan Bawaslu bisa diketahui oleh publik, dan juga yang kedua bahwa dalam melakukan sosialisasi baik itu pencegahan maupun pengawasan yang nanti kita lakukan terhadap semua tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu, itu masyarakat juga tahu dengan hadirnya kerjasama ini seperti itu. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Maluku, Tuti Usman berharap kerjasama ini bukan hanya sekedar formalitas, namun dapat diimplementasikan secara maksimal sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Melki Latusawole dan Bambang Yudaswara melaporkan. Lembaga publik dan semua Pemirsa, saat ini kami mengajak Anda untuk melihat perakiraan cuaca di Provinsi Maluku Utara yang berlaku besok Rabu 31 Juli 2024. Data ini kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara. Dan informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya.